Oke, shalom semua. Hari ini kita masuk di bab 5 ya Bapak Ibu, yaitu pengukuran instrumen penelitian. Nah, di pengukuran instrumen penelitian ini ada beberapa poin yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama itu cara menyusun instrumen penelitian. Yang kedua itu pengujian instrumen. Nah, kalau yang lalu Ibu ini terjelaskan teori-teori dari bab 5 ini, pengukuran instrumen penelitian ini, dan hari ini kita akan melakukan langkah-langkah praktikalnya Bu untuk pengerjaannya. Nah, kita akan melakukannya dengan penggunaan SPSS. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menginstal terlebih dahulu di laptop Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pembelajaran kita ini. Nah, yang pertama saya akan jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu yang akan menjadi contoh pembelajaran kita hari ini, dan saya akan jelaskan. Di sini ada kolom variabel, kolom indikator, kolom kisi-kisi, kolom nomor item, jumlah, dan keterangan. Yang pertama, kolom variabel. Nah, yang menjadi variabel penelitian kita di sini adalah discovery learning, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari variabel ini kita akan menemukan indikatornya, Bapak Ibu. Nah, indikator yang digunakan dalam variabel discovery learning ini, yang pertama itu memberikan rangsangan, yang kedua memberikan pernyataan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan keenam penarik kesimpulan. Nah, dari mana kita menemukan indikator ini? Itu nanti bisa kita lihat dari bab 2 kita masing-masing. Nah, nanti bisa dari karakteristik variabel atau ciri-ciri variabel kita sendiri. Jangan bingung Bapak Ibu, nanti para pembimbing akan membimbing Bapak Ibu untuk menemukan indikatornya. Nah, yang kemudian dari indikator ini akan keluar kisi-kisi yang nantinya akan menjadi nomor item, yang nantinya akan menjadi item penelitian kita Bapak Ibu. Nah, kisi-kisi untuk indikator yang pertama itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama mengajukan pernyataan, yang kedua memutarkan video mengenai materi ajar, yang ketiga memberikan hadiah bagi peserta didik yang membaca buku. Nah, kenapa saya membuat di sini 3 kisi-kisi dalam satu indikator? Karena pada saat nanti penelitian ada kemungkinan itemnya tidak valid semua. Jadi nanti bisa, kalau ada satu yang tidak valid, 2 item yang lain bisa mewakili indikator penelitian kita. Jadi kalau semua nanti tidak valid, nanti indikatornya nggak bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, makanya kita gunakan 3, sehingga kalau ada yang tidak valid, maka bisa 2 item yang lain bisa mewakili indikator. Nah, keterangan. Nah, ini keterangan itemnya Bapak Ibu. Nah, untuk nomor item yang pertama menggunakan pernyataan positif. Item yang kedua menggunakan juga pernyataan yang positif. Nah, item yang ketiga juga menggunakan pernyataan yang positif. Bapak Ibu bisa menggunakan juga nanti pernyataan negatif. Nah, bagaimana bentuk pernyataan positif dan negatif? Nanti Bapak Ibu akan diajari oleh para pembimbing masing-masing. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Untuk indikator yang kedua juga kisi-kisinya ada 3. Nah, yang nantinya akan menjadi item penelitian. Nah, begitu seterusnya untuk menyusun kisi-kisi instrumen penelitian ini Bapak Ibu. Jadi setiap indikator minimal memiliki 3 kisi-kisi, bisa 4, yang paling sedikitnya 2, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke validasi isi oleh tim ahli.
Nah, apa itu validasi oleh tim ahli? Nah, mungkin Ibu ini sudah jelaskan di bab yang sebelumnya. Nah, validasi tim ahli ini adalah kita sudah menyusun sebuah angket untuk divalidasi oleh tim ahli. Nah, apa gunanya validasi? Nah, supaya benar-benar item kita itu valid. Nah, kita harus memberikannya nanti kepada tim ahli atau pembimbing kita bisa, atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, saya akan lihatkan pertama untuk indikator memberikan rangsangan. Tadi yang pertama kita lihat di atas, indikator yang pertama itu memberikan rangsangan dan itemnya ada 3. Nah, kita lihat bentuk pernyataannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, guru mengajukan pertanyaan mengenai topik pembelajaran di awal kelas. Yang kedua, guru memutar video mengenai materi ajar. Yang ketiga, guru memberi pujian bagi siswa yang rajin membaca buku. Nah, begini kalau bentuk angket, Bapak Ibu. Kita akan membuat pernyataan dari kisi-kisi kita yang sebelumnya. Mari kita samakan Bapak Ibu. Untuk indikator yang memberikan rangsangan ini, kita lihat dulu item yang pertama. Guru mengajukan pertanyaan mengenai topik pembelajaran di awal kelas. Mari kita lihat kisi-kisi yang di atas tadi. Kisi-kisi untuk indikator memberikan rangsangan adalah mengajukan pertanyaan. Nah, jadi kisi-kisi ini harus selaras dengan item pernyataan kita, Bapak Ibu. Nah, ini tadi guru mengajukan pertanyaan mengenai topik pembelajaran di awal kelas. Jadi begitulah Bapak Ibu caranya menyusun instrumen penelitian atau menyusun kisi-kisi penelitian yang nantinya akan dijadikan pernyataan item penelitian Bapak Ibu. Nah, tapi kita harus memvalidasikannya kepada tim ahli. Nah, setelah kita memvalidasi kepada tim ahli, barulah kita buat sebuah angket uji coba yang nantinya akan kita sebarkan kepada responden penelitian, kepada orang-orang yang akan kita teliti. Itu. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ada data responden. Nah, itu adalah nama respondennya, jenis kelamin, usia, dan kelas. Nah, kenapa saya buat nama responden, jenis kelamin, usia, dan kelas? Nah, yang diteliti di sini adalah siswa kelas 7 dan kelas 8. Jadi saya perlu karakteristik yang akan diteliti. Saya perlu dia berjenis kelamin apa, usianya berapa, dan kelas berapa. Nah, ini semua tergantung dengan penelitian Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu meneliti sebuah gereja pertumbuhan jemaat, ya Bapak Ibu nanti bisa karakteristiknya disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu sendiri, Mas. Nah, bentuk angket uji cobanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, variabel X, model discovery learning. Nah, ada 20 item pernyataan Bapak Ibu. Jadi, begitulah langkah-langkah dari menyusun kisi-kisi, membuat angket validasi sampai kepada angket uji coba Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan kirimkan file ini sehingga Bapak Ibu bisa menjadi contoh ketika nanti menyusun kisi-kisi, angket validasi, dan angket uji coba. Nah, setelah kita menyusun ini, setelah kita menyebarkan kepada responden, maka kita nanti akan menerima hasilnya dari responden, yaitu berupa angka-angka. Nah, setelah itu kita akan masukkan dia ke aplikasi Bapak Ibu, angka-angka yang kita temukan tadi, yaitu aplikasi SPSS Bapak Ibu. Nah, saya akan buka. Nah, saya akan tunjukkan aplikasi SPSS dan hasil yang didapatkan dari responden.
Nah, yang pertama karakteristiknya itu ada nama, usia, jenis kelamin, dan kelas. Bapak Ibu ingat, karakteristik ini tergantung dari penelitian Bapak Ibu masing-masing. Tidak harus dibuat kelasnya, karena tidak mungkin kalau kita meneliti gereja ada kelas. Ya kan? Nah, kemudian ada item Bapak Ibu. Nah, item yang tadi kita gunakan di sini ada 20 item. Nah, ini item yang pertama, item yang kedua, item yang ketiga, sampai item yang ke-20. Dan kita masuk kepada pengujian instrumen Bapak Ibu. Nah, tadi kita menyusun dan hari ini kita masuk kepada pengujiannya Bapak Ibu. Nah, uji yang pertama adalah uji validitas. Dan uji yang kedua nanti adalah uji reliabilitas. Kita lihat dulu yang pertama, uji validitas. Nah, di sini ada sebuah tabel Bapak Ibu. Nah, kembali saya akan jelaskan dulu tabel uji validitas ini. Nah, yang pertama ada nomor item, R hitung, R tabel, dan status. Apa nomor butir? Nomor butir ini adalah nomor item Bapak Ibu masing-masing. Kalau di contoh ini saya menggunakan 20 item. Nah, nanti di penelitian Bapak Ibu terserah Bapak Ibu. Nah, R hitungnya ini adalah nilai setiap item. Dari mana kita temukan nilai ini? Nanti kita cari menggunakan aplikasi SPSS. Nah, R-tabel ini adalah nilai signifikan atau nilai standar yang harus dilewati setiap item. Itu Bapak Ibu. Dari mana kita temukan nanti kita akan lihat. Nah, kemudian status. Status ini adalah keterangan dari item tersebut. Apakah item ini valid, apakah item 2 valid, item 3 valid. Nah, dari mana kita lihat? Dari nilai R hitung dan R tabel. Jadi nilai R hitung ini harus lebih besar dari nilai R tabel Bapak Ibu. Jadi nilai item kita harus lebih besar dari nilai R tabel. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu nilai R tabelnya Bapak Ibu. 279. Nah, dari mana kita temukan 279? Nah, kita lihat tabel di bawah ini Bapak Ibu. Di sini ada tabel nilai-nilai produk momen. Nah, yang pertama kita tentukan dulu berapa sih responden penelitian kita, berapa sih populasi kita, sehingga nanti kita akan temukan nilai R tabelnya. Nah, di sini saya menggunakan contoh 50 responden Bapak Ibu. Dengan taraf signifikannya itu adalah 5%. Nah, berapa sih kalau responden 50, taraf signifikan 5%? Ini Bapak Ibu, 50. Nah, taraf signifikan 5%-nya adalah 0,279. Nah, jadi nilai R tabel 0,279 ini kita dapat dari tabel nilai-nilai produk momen dengan ketentuan banyaknya responden kita dan nilai signifikannya adalah 5%. Nah, sekarang kita akan cari nilai R hitung. Nah, nilai R hitung untuk item 1, item 2, sampai item yang ke-20. Nah, caranya adalah kita buka dulu aplikasi SPSS kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada item 1, item 2, sampai item yang 20. Nah, bagaimana kita mencarinya? Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita klik di sini Analyze. Kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik di sini bivariate. Kemudian
kita masukkan item pertama sampai skor total item. Pindahkan ke kolom variabel. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada tabel correlation. Nah, kita lihat ke bawah, Bapak Ibu. Nah, di bawah ini ada angka di skor total ini. Nah, angkanya itu kita ambil dari sini, Bapak Ibu, yang di atas ini yang ada bintangnya. 421, 433, 166. Nah, ini 421 itu item pertama, 433 itu item kedua, 166 itu item ketiga. Nah, ini semua kita ambil, kemudian kita pindahkan ke tabel R hitung. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tambah aja di depannya itu 0, jadi untuk nilai R hitung item pertama itu 0,421. Nah, kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, tadi ketentuannya adalah nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R tabel. Nah, kita lihat item yang pertama 0,421. R tabelnya adalah 0,279. Nah, kita lihat di sini nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Jadi, item yang pertama itu valid. Yang kedua juga kita lihat nilai R hitungnya 0,433, R tabelnya 0,279, dan item yang kedua adalah valid. Nah, yang ketiga 0,166, R tabelnya adalah 0,279. Nah, R hitung lebih kecil dari R tabel. Jadi, item yang ketiga tidak valid, Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya untuk melihat item kita ini. Nah, uji validitas adalah uji untuk melihat apakah item kita bersifat valid atau tidak valid. Nah, untuk variabel ini terdapat dua item yang tidak valid, Bapak Ibu, yaitu item yang ketiga dan item nomor 17, Bapak Ibu. Nah, setelah kita ketahui item ini tidak valid, maka kita akan hapus item nomor 3 dan 17 di aplikasi SPSS kita, Bapak Ibu. Nah, langsung aja kita hapus item nomor 3. Langsung kita hapus, Bapak Ibu, klik kanan, terus clear. Nah, kemudian item nomor 17. Kita klik kanan, terus kita klik clear. Nah, setelah kita hapus, Bapak Ibu, otomatis skor totalnya ini berubah ya, Bapak Ibu. Tidak lagi 64 untuk yang pertama, tidak lagi 92. Nah, kita akan cari skor total yang baru. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil dulu item ini semua, Bapak Ibu. Kita blok sampai ke skor total X. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita buka Excel, Bapak Ibu. Ya, kita buka Excel. Di sini kita tinggal paste, kita hapus skor totalnya. Nah, kita cari skor totalnya dari awal. Kita blok alam pertama, kemudian kita sisakan satu kolom, kemudian kita klik auto zoom, kemudian kita akan tarik yang di pojok kanan bawah, tarik ke bawah, Bapak Ibu, kita sampai sini. Nah, kemudian kita copy saja skor total ini.
Nah, kita pindahkan ke SPSS. Nah, skor total yang di SPSS kita hapus. Terus kita masukkan skor total yang sudah kita cari tadi. Nah, skor total yang baru. Nah, kemudian uji yang kedua kita masuk, yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas adalah uji kekonsistenan data. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita masuk ke aplikasi SPSS lagi Bapak Ibu. Nah, langkah yang kita harus lakukan, pertama klik Analyze, Scale Reliability. Nah, yang kita masukkan di sini adalah item 1 sampai item 18 tanpa skor total. Kita pindahkan ke kolom item. Lalu kita klik OK Bapak Ibu. Nah, akan muncul dua tabel ini. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke Microsoft Word. Nah, ketentuannya adalah hasil perhitungan reliabilitas memperhatikan indeks reliabilitas tinggi yaitu 827. Ini Bapak Ibu. Nah, pengambilan keputusan uji reliabilitas merupakan menggunakan batas 0,6 reliabilitas kurang. Dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Nah, hasil perhitungan indeks reliabilitas adalah sebesar 0,827, menunjukkan bahwa alat ukur dalam instrumen ini sangat reliabel, sehingga dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, sampai di situ aja untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, Bapak Ibu pelajari dengan baik, lihat langkah-langkahnya dengan baik, sehingga memahami. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita akan bertemu di perkuliahan online kita. Nah, Bapak Ibu bisa tanya lebih lanjut di perkuliahan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.